Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini adalah sabburih, sabbu arrih, memaki angin. Pengertian: as-sabbu fil lughah masdaru sabbatuhu sabbabtuhu sabban wa huwa syatmu wa taqbi wa dzam. Yang disebut sab itu memaki, menjelek-jelekan, mencela. Wa yadkhulu fi dzalika al-la'nu wa tanaqqus, melaknat dan mengurangi nilai sesuatu. Yang disebut rih adalah hawa, alladzi yusarrifullah wa jam'u riyah. Bentuk jamaknya adalah riyah. Dan arwah, arwah bentuk jamak dari ruh, tapi sekaligus jamak dari rih. Jadi rih, ruh, ya. Ar-rih ya'wuha wawun suyirat ya'an. Asalnya rih itu rih, jadi setelah roh itu waw, riuh. Tapi karena susah diucapkan jadi rih, bentuk jamaknya riyah. Secara syar'i yang namanya sabburih dhammuha inda ru'yati ma yukrahu minha, mencela angin saat kita merasakannya. Jadi ada angin, kita merasakan ketidaknyamanan, maka kita mengeluarkan kata-kata, ya, celaan. Wa yarji'u fil haqiqa ila adhiyatillah. Sesungguhnya semua itu kembali kepada menyakiti Allah. Jadi memaki angin itu memaki Allah, karena angin itu utusan Allah. Li'anna Allahu alladzi yusarrifu rih kaifa yasha. Karena Allah lah yang mengendalikan angin kemanapun ia pergi. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yambagi syatmurih, tidak seyogyanya kita memaki angin. Fa innaha khalqun, karena angin itu adalah makhluk muti'un lillah, yang taat kepada Allah, wa jundun min junudih, dan salah satu serdadunya Allah, pasukan Allah. Salah satunya adalah angin. Angin juga salah satu yang dipakai Allah untuk membinasakan suatu kaum atau memberikan nikmat. Ya ja'aluha rahmatan idza syaa, Allah menggunakan angin untuk rahmat, ya, jika ia berkehendak, dan menjadikan siksa jika ia berkehendak. Jadi angin itu bisa dipakai untuk menyiksa atau memberi nikmat. Sama dengan air, api, angin, ya. Status hukum memaki angin. Sabburih la yajuzu, memaki angin perbuatan yang tidak boleh. Li'anna riha musakharatun mudabbara, karena angin itu dikendalikan serta diatur oleh Allah. Wa hakikatul masabah a'idatun ala mudabbiriha wa huwa Allah Ta'ala. Hakikat dari memaki angin itu kembali kepada yang mengatur. Yang mengatur itu Allah. Jadi kalau kita memaki angin sama dengan memaki Allah.
Famasabbatuha masabbatun lillahi, maka memaki angin sama dengan memaki Allah. Wa'tiradun alaihi, dan menentangnya. Wa huwa qadhun fit tauhid, ini tercela dalam tauhid, ya, pencemaran tauhid. Jadi tauhidnya tercemar karena memaki angin. Hakikat dari memaki angin, an-nahyu an sabirih innama warada likauniha tahabu inda ijadillahi laha wa amrihi iyaha fala ta'thira laha illa bi amrillah. Hakikat dari memaki angin adalah terlarang karena angin itu ada, ya, berhembus, ijadilah, karena Allah yang mengadakan, dan perintah karena Allah yang mengadakan dan Allah yang menyuruh. Kemana angin bertiup itu Allah yang menyuruh. Lidza la yajuzu lana an tashtamaha, karena itu kita tidak boleh memakinya, wala nal'anaha, dan tidak boleh melaknat, liluhuqi dararin bisababiha, karena mendapat sesuatu yang tidak nyaman. Ya, anginnya bikin kita nggak nyaman, jadi masuk angin. Fa innaha khalqun min khalqillah makhurun mudabbar, karena dia adalah makhluk serta makhurun. Makhurun itu dipaksa. Ya, tidak ada pilihan bagi angin kecuali tunduk pada Allah. Wa innama tahabu bimasyiatillah, dia berhembus karena kehendak Allah, wa qudratihi, dan kuasanya. Fala yajuzu sabuha, maka tidak boleh kita memakinya. Li anna dzalika sab raji'un ila man khalaqaha wa sakhkharaha, karena memakinya kembali kepada yang mengutusnya. Summa 'allaman nabiyyu ummatahu, kemudian Nabi mengajar umatnya. Idza ra'aul muslim, jika, ya, mereka melihat, seorang muslim melihat ma yakrah minarih, apa yang dibencinya, apa yang dia tidak suka dari angin, imma syiddata hariha au baradiha, baik karena panas atau karena dingin, ya, atau karena kekuatannya, ayarji ala khaliqiha, kembali kepada Allah. Jadi begitu ada angin bertiup, kita harus ingat pengutusnya, bukan benci pada anginnya. Alladzi azimatul umur kulliha wa mastaruha an qada'ihi ayas'aluhu khairaha. Jadi apa sikap kita ketika kita merasakan angin yang tidak nyaman? Ayas'aluhu khairaha, minta kebaikannya, ya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan di dalamnya, wal isti'adza bihi, dan berlindung kepada Allah, min syariha, dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang di dalamnya. Famastajlabat ni'amahu bimithli ta'atihi wa syukrih, maka tidak ada nikmat yang dicabut oleh Allah, ya. Famastajabat ni'mahun bimithli ta'ati wa syukri, kecuali kalau kita tidak taat dan tidak bersyukur. Walastadafat nikmatahu bimithli tilja, dan tidak ada bentuk perlindungan diri dari siksa Allah melainkan dengan minta kepada Allah. Jadi kalau kita mau minta yang nyaman, kita minta bersyukur, dengan bersyukur. Kalau kita mendapat sesuatu yang tidak nyaman, kita berlindung. Bagusnya begitu sikap kita. Dalil-dalil. Mimma warada firriyah qauluhu ta'ala. Dalil yang menyatakan tentang angin kita dapati dalam surat 51 ayat 41. Surat Az-Zariyat ayat 41, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi 'adin, dan pada kaum 'Ad, id arsalna alaihimur rihal aqim, ketika kami mengutus mereka rihal aqim. Rih artinya angin, aqim artinya mandul sebenarnya. Tapi yang dimaksud aqim di sini angin yang membinasakan. Ya. Rihal aqim tadi. Angin yang membinasakan.
Kemudian jadi ada sisi bahasa katanya. Kalau rih yang artinya angin itu dalam bentuk mufrad, biasanya itu membawa hal yang tidak baik. Kalau rih, tapi kalau menggunakan bentuk jamak, riyah, bentuk angin-angin, itu biasanya untuk hal yang positif. Ya, contohnya ini, dalam surat 15 ayat 22. Ya, Allah menggunakan kata angin dengan riyah, bentuk jamak. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami mengutus angin-angin untuk menjadi lawaqih, mengawinkan tanam-tanaman. Ya, serbuk dan benang sari itu dibawa oleh angin. Salah satu tugas yang Allah berikan pada angin itu untuk mempertemukan itu. Ya, penyerbukan. Selain kepada lebah, ya, lebah juga diutus oleh Allah untuk penyerbukan. Salah satunya juga angin menerbang. Jadi ketemu dia, terus tumbuh kembang. Fa anzalna minas samaa'i maa'a, maka kami turunkan dari langit ma'an air. Fa asqaitumu, maka kamu memberi minum dengannya, kamu menyiramnya. Wa ma antum bikhazinin, dan bukan kamu yang menyimpannya. Jadi air, angin itu bukan berasal dari kamu, tapi dari Allah. Itu dalil-dalilnya. Sementara dari sunnah, hadis dirawikan oleh Abu Hurairah marfu'an, secara marfu', Rasulullah bersabda, ar-rih min rauhillah. Rih, angin, ya, adalah dari ruhnya Allah. Ta'ti birrahmah wa bil azab. Dia datang dengan rahmat dan azab. Jadi bisa datang positif, bisa negatif. Fala tasubbuha, janganlah kalian memakinya. Ya, larangan dari Rasulullah. Walakin sa'alallah, akan tetapi mintalah, berdoalah kepada Allah, min khairiha, kebaikannya, wa ta'awwadzu billahi, dan berlindung kepada Allah, min syarriha, dari keburukannya. Tuh, jadi kalau kita menghadap angin yang tidak nyaman, ya, kita minta kepada Allah supaya angin yang dikirim Allah ini isinya kebaikan. Dari Abi Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, la tasuburiha, janganlah kalian memaki angin, fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kamu melihat apa yang kamu tidak suka. Ya, kalau kamu merasakan angin yang tidak nyaman, faqulu, maka katakanlah, maksudnya berdoalah, Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, khaira hadhihi riha, kebaikan hadhihi rihi, angin ini, ya Allah, semoga angin ini angin yang baik. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang di dalamnya. Ya Allah, semoga angin ini angin yang baik dan memberikan kebaikan. Wa khaira ma umirat bih, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, semoga angin ini angin baik, berdampak baik. Nah, itu. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri hadhirih, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, dan keburukan apa yang diperintahkan dengan angin. Ya, jadi kalau menghadapi angin kita berdoa dua macam. Satu, minta supaya angin itu angin yang baik, isinya baik, berdampak baik. Yang kedua, kita berlindung dari keburukan angin, angin jahat, ya, dan dampaknya. Itu singkatnya.
Wa an Ibnu Abbas anna rajulan la'ana riha. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, suatu saat ada seseorang melaknat angin indan nabiyyi, di dekat Nabi. Ya, ada seseorang melaknat angin didengar oleh Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, la tal'ani riha, janganlah kamu melaknat angin. Fa innaha ma'muratun, karena angin itu disuruh, dia menduta, suruhan. Wa innahu, dan sesungguhnya man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Sesungguhnya orang yang melaknat sesuatu, ya, laisa lahu bi ahlin, sesuatu itu bukan ahlinya, bukan dia pelakunya, ya, maka laknat itu kembali kepadanya. Jadi kalau kita melaknat sesuatu, padahal sesuatu itu bukan pelakunya, seperti angin, ya, dirasa nggak nyaman oleh kita, atau itu angin ribut, sampai bunyi kan, daun-daun berterbangan, dia mah disuruh. Nah, kita melaknat dia berarti kita melaknat yang nyuruh, maka laknatnya kembali kepada kita. Begitu, nggak enaknya begitu. Ya, hadis ini dirawikan oleh Abu Dawud, Kitabul Adab dalam kitab Turmudi, terus Ibnu Hibban, disahihkan oleh Albani. Ya, nomor hadis yang dicatat oleh Albani 528. Ini masuk ke dalam sahih menurut Albani. Jadi Albani juga mengkoleksi hadis-hadis lagi. Ya, dari mana-mana dia petik silsilatu ahadits sahihah. Ya. Kemudian juga dia menulis lagi silsilah hadis-hadis dhaif. Ya, jadi itu kriteria Albani lebih ketat. Ya, jadi tashihnya itu ya lebih ketat, sehingga kalau dia ada cap Albani itu biasanya super. Sahihnya sudah super. Jadi karena dia kriteria untuk masuk ke sahih itu ketat sekali. Nah, tapi tidak semua yang masuk kategori dhaif oleh beliau, oleh orang lain dhaif gitu. Yang disahihkan Albani itu pasti sahih menurut orang lain, maksudnya begitu. Tapi yang tidak disahihkan oleh Albani belum tentu tidak sahih menurut yang lain, karena kriterianya lebih unggul beliau. Sama dengan Bukhari Muslim. Yang disahihkan sahih Bukhari Muslim pasti sahih menurut yang lain. Kan? Tapi tidak semua hadis yang dianggap tidak sahih menurut Bukhari berarti tidak sahih gitu. Jadi hadis ini banyak. Hadis itu tidak selalu ada dalam Bukhari dan Muslim. Tidak selalu. Jadi ada juga hadis-hadis yang tidak dimuat dalam Bukhari dan Muslim, karena Bukhari Muslim kan manusia, terbatas oleh umur. Jadi dia belum ketemu, udah meninggal. Nah, boleh jadi ditemukan oleh generasi berikutnya. Oh, ini sahih. Nah, maka itu ada 6 kutubus sittah. Ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, An-Nasai. 6 kutubus sittah namanya, kitab 6. Pendapat-pendapat ulama tentang memaki angin. Qala Syafi'i la yambagi syatmurih fa inna khalqun muti'un lillah wa jundun min junudi. Ya, kata Imam Syafi'i, tidak seyogyanya kita memaki angin karena angin itu makhluk, pesuruh, ya, suruhan Allah. Muti'un lillah, dia taat kepada Allah, wa jundun min junudi, dan dia adalah salah satu jundun, prajuritnya Allah. Yaj'aluha rahmatan idza syaa wa nikmatan idza syaa. Bisa dijadikan positif menjadi rahmat atau negatif menjadi azab. Wa qala Sulaiman bin Abdullah qauluhu la tasburih ay la tashtatimuha wa la tal'anuha liluhuqi dararin fiha. Artinya
Jangan memaki angin itu jangan mencaci, jangan marahin, jangan dijelek-jelekin gitu, ya, kata Sulaiman bin Abdillah. Karena ada ketidaknyamanan. Ya, jadi kita merasakan angin ini tidak nyaman, ini keanginan, jadi masuk angin. Karena angin itu makhurah, dia tidak berkreasi, dia nurut. Wa qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, fi maradi kalami ala sabiri, hadza nadhiru masabaqa fi sabbid dahri. Hukum memaki angin sama dengan memaki zaman yang sudah dibahas sebelumnya. Ki zaman edan. Namun ora edan, ora keduman. Sing edan sampean, zamannya mah enggak edan. Ya, namun ora edan, ora keduman. Ya, zaman edan katanya kan. Jadi jangan diedan-edankan. Karena yang buat zaman itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan memaki Allah. Ya, ini sama kata Imam Sa'di, setara dengan memaki zaman. Ila ana dzalikal bab am, cuma zaman itu lebih umum. Karena bagian dari zaman itu adalah angin. Bagian dari zaman itu angin. Khosun bi wa ma tahrimi fa inna hamqun wa dhafun. Dan yang ngomong begitu tuh wawasannya kurang. Ya, kalau dalam bahasa penceramah itu dungu, hamkun, kumprung kalau bahasa Jawanya. Dungu, kurang akal. Kurang dewasa. Wong pesuruh, makanya kalau utusan perang itu tidak boleh dibunuh. Ya, ada utusan memberikan itu tidak boleh dibunuh. Walaupun dalam perjalanan sejarah ada juga yang dikhianati dibunuh. Karena dia utusan, dia hanya menyampaikan saja. Tidak boleh diapa-apain. Ya. Kemudian masalah-masalah di seputar maki angin, mayambagi indah hububiroh, al-khauf. Apa yang kita sikap apa ketika kita mendapat hembusan angin yang kencang? Pertama kita harus takut. Ayakuna Allah Ta'ala ba'atha hadiriyah adzaban. Karena khawatir angin itu angin azab. Ya. Rawat Aisyah, seperti yang disampaikan oleh Aisyah. Qalat, beliau berkata, kanan nabiyyu adalah nabi, idza kana yaumarih wal ghaim, urifa dzalika fi wajhi. Nabi kalau ada angin kencang, serta awan gelap, beliau mukanya berubah, kayak gelisah gitu, ya, terlihat dari mukanya. Aqbala wa adbar, artinya warawiri gitu, kayak setrikaan, ngalor ngidul jalan-jalan terus, kayak gelisah gitu. Kalau ada awan gelap atau angin kencang, nah, beliau begitu, hilir mudik. Fa idza mutirat surrabih, begitu turun hujan, beliau gembira. Jadi hujan itu rahmat, asal jangan kebanyakan. Kebanyakan juga berat. Wa dhahaba anhu dzalika, kegelisahannya hilang begitu turun hujan. Berarti kan sudah positif, angin itu hujan. Ya. Qalat Aisyah, fasa'altuhu. Melihat kondisi seperti itu, aku bertanya. Faqala inni khasyitu. Kenapa sampean kok kelihatannya gelisah kalau ada angin itu, kenapa? Nah, beliau menjawab, aku takut ayakuna azaban. Angin itu isinya azab. Tapi alhamdulillah begitu ada tetesan hujan, oh ini angin ini bukan azab. Sullitu ala ummati, yang dikirim kepada umatku. Jadi aku khawatir angin ini adalah azab yang dikirim untuk umatku. Tuh kata Nabi, sehingga beliau gelisah. Qala An-Nawawi fi isti'adzah bil muraqabah wal iltijabi inda ikhtilafil hal. Karena itu kita diminta menghadapi berbagai kondisi, kita harus berlindung pada Allah. Kalau ada tanda-tanda enggak beres, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi min syarri ma sana', ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala yang aku khawatiri. Kita harus begitu. Yang kedua, ya, kita jadi sikap kita menghadapi angin begitu, kita harus takut, berlindung kepada Allah. Yang kedua, ad-du'a wal iltija, takut, yang kedua berlindung.
Ya, pertama kita takut, yang kedua berdoa. Jadi jangan takut ngibrit masuk ke kolong, tapi kita berlindung pada Allah. Seperti kemarin terjadi gempa di Sulawesi ya, di Manado kan, 7,6 itu cukup besar. Satu gedung pemerintah ambruk, gedung olahraga ambruk. Korbannya sudah dinyatakan ada 2 orang tertimpa bangunan. Jam 7 sekian pagi, ya. Jadi itu gempa tektonik. Ya itulah, bisa terjadi kapan saja. Qalat Aisyah, kana nabiyyu idza asafatirih qala, saat angin kencang bertiup, Rasulullah bersabda, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kebaikannya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang diutus. Angin ini mau buat apa? Nah, kita minta 3. Ya Allah, aku mohon kebaikannya, kebaikan isinya, dan kebaikan perintahnya. Begitu juga, aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan isinya, dan keburukan apa yang diperintah kepada angin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa akhbara anna ta'ti birrahmah wa tabil azab. Kata Ibnu Taimiyah, Allah menyampaikan pada hadis ini, ya, bahwa angin itu bisa membawa rahmat, bisa mendapat azab, bisa membawa azab, ya. Wa umira, dan Allah menyuruh an-nas Allah min khairiha. Rasulullah menyuruh kita agar memohon kebaikannya. Jadi kalau ada angin bertiup kan kita belum tahu nih, angin ribut kan. Tapi daerah kita sih umumnya stabil ya. Di tempat lain tuh ada angin apa tuh? Nah, puting beliung. Jarang terjadi di sini sih. Dari daerah Jawa Timur itu sampai menerbangkan atap-atap ya. Setidaknya separuh rumah hilang aja atasnya, ya, warung-warung berterbangan. Itu pernah terjadi juga ya, tapi di pantai-pantai. Yang kedua, alfadzun laisat min sabirih, kata-kata yang tidak termasuk memaki angin. Jadi ada kata-kata yang tidak masuk kategori memaki angin, ya. Contohnya ayak sirah khabar mahad, sekedar menyampaikan berita. Contohnya al yauma asyud haron, kok ini panas amat ya, nah gitu, panas sekali. Itu hanya sekedar menyampaikan penderitaan saja, bukan memaki. Jadi nggak ada istilah menjelek-jelekan. Contohnya sialan nih, panas, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar menyampaikan panas sekali ya, gerah banget ini, nggak masalah itu, ya, asal yang penting jangan dijelekin. Tuh, hari ini kok lebih panas dari kemarin, nah itu berita itu mah, nggak ada muatan memaki. Nah, ya, itu tidak termasuk kategori memaki. Seperti yang disampaikan dalam surat Hud, surat 11 ayat 77. Hadza yaumun asib, ini adalah hari yang amat sulit. Jadi salah satu bentuk azab yang Allah turunkan, dikira oleh kaumnya itu isinya air, nggak taunya awan panas. Mereka menyambut dengan gembira, menyambut awan azab dengan gembira. Ya, jadi mereka biasanya melihat angin gelap itu, ya, hitam, itu dikiranya hujan isinya. Mereka menyambut keluar rumah, nggak taunya mereka kena gelombang awan panas, kosong semuanya. Itu salah satu azab yang Allah pernah timpakan kepada salah satu kaum, sehingga mereka mati bergelimpangan. Karena itu disambut oleh mereka, wah ya angin. Padahal Nabi sudah ngomong ini siksa ini, kita harus istighfar. Mereka menyambut dengan gembira karena pada dasarnya mereka menganggap nabinya pendusta kan, nggak percaya. Betul terjadi. Qala Ibnu Utsaimin fi bayan hikmah li anna sabal makhluk sababun li khaliqi. Kata Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin, hikmahnya kita dilarang karena kalau kita memaki utusan, ya, itu sama dengan menjelekkan utusannya. Ya sama dengan beginilah, Anda menciptakan suatu benda. Ya, kalau kita biasanya bikin apalah, kreasi apa, gorengan, makanan, apa benda,
lalu orang mencela, nggak enak nih, kan yang merasa tersindir siapa? Pembuatnya pasti. Contohnya Anda disajikan makanan oleh istri, nggak enak amat sih. Nah, pasti ada yang ngomong, nggak enak, bikin aja sendiri. Kok marah? Kok marah? Kan saya maki-maki makanan. Kan yang bikin siapa? Gitu kan. Nah itu, sama dengan begitu. Ya, kita pun kalau punya karya, dimaki, marah kan? Masih marah kita. Apa ini? Ya Anda lah seperti memaki makanya kan nggak boleh kan, memaki makanan itu tidak boleh di rumah, asin amat, nah, nggak boleh kita, ya ngebatin saja boleh, orang enak teban segini ya, tapi jangan dikeluarkan. Nah, nanti yang bikin itu marah. Ya sudah, kita nikmati saja, jangan pernah memaki, sebab dia udah capek itu kan, telan aja. Nah, nanti kalau bikin lagi, tolong dikurangi, itu kan, atau asinnya dikurangi boleh. Kita beri saran, tapi jangan dimaki. Ya, itu sangat sakit. Coba kalau Anda nggak percaya, bikin makanan yang nggak enak, terus istri komentar, gimana? Nggak enak, si Anda tersinggung. Ya kan? Beginilah, sekarang contohnya anak lah. Anda punya anak. Lah udah ala temen itu. Orang ngomong jelek amat sih anak ini. Dia nggak tahu bahwa Anda bapaknya. Gimana Anda menghadapi? Jelek amat ya Pak ya, malah nunjuk ke kita. Dia nggak tahu kita bapaknya. Pak, ini anak ini jelek amat sih ya. Pasti Anda marah, walaupun bukan Anda yang bikin kan? Pasti yang marah dua. Ya kan? Tapi kita marah. Nah, contohnya sama dengan itu. Itulah materi pertama. Materi yang kedua, mausu'at thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga banyak ya. Kali ini tentang al-awani muttakhadha minal maitah. Wadah-wadah yang dibuat dari bangkai. Wadah-wadah yang dibuat dari bangkai. Boleh tidak? Ya, maksudnya dari kulitnya. Dari kulitnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah, contohnya begini. Ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Tapi kulitnya boleh nggak dipakai? Kan ada industri tas, ikat pinggang, ya kan? Dompet. Itu dibuat dari kulit binatang yang tidak boleh dimakan dan juga dari yang boleh dimakan. Dari yang boleh dimakan, ada yang matinya itu bukan disembelih. Ya, contoh seseorang mendapati sapinya mati, belum disembelih, ya mungkin ketabrak, mungkin sakit, kulitnya diteteli. Kulitnya, kalau daging udah jelas nggak boleh. Kulitnya diteteli, kemudian dia apa? Samak. Terus diproduksilah dari kulit itu, ya macam-macam lah. Nah, ini boleh apa enggak? Ini yang kita akan bahas. Saya melihat di Kalimantan ya, Balikpapan, itu ada peternakan buaya. Untuk apa buaya diternak? Saya nggak pernah tahu si dagingnya, tapi yang jelas mereka diekspor itunya, kulitnya. Jadi nanti kulitnya disamak, kulit buaya itu, ya, dibikin tas, bikin ikat pinggang, sepatu, kan itu semua dari kulit. Nah, ini boleh apa enggak? Itu yang kita akan bahas. Rasulullah bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Hadisnya sederhana, setiap ihab, ya, ihab itu adalah kulit dari binatang yang mati. Kata Nabi, setiap ihab yang disamak, maka dia bersih, maka dia suci. Nah, ini menjadi khilaf di antara ulama, singkatnya. Al-awani minal julud kana ma'rufatan inda sahabat radhiyallahu an.
Wadah yang dibuat dari kulit di zaman sahabat itu terkenal, ya. Jadi sahabat membutuhkan kulit, itu dulu belum ada plastik. Jadi buat wadah mereka, wadah air itu dari kulit mereka itu. Dulu kan belum ada plastik, ya. Namanya gerabah itu dari kulit, wadah air. Itu sudah dikenal di zaman sahabat. Wa mazalat fi yaumina hadza khassatan fi mujtamaat islamiyah. Dan di zaman kita, fi juludil maitah fi masalatin halid dibak mutahar, apakah samak itu bebas dari hukum? Samak tanpa peduli apakah dia matinya itu syar'i atau tidak. Kalau mati syar'i kan disembelih, ya kan? Kurban tuh kan, kulitnya diteteli, disamak. Itu udah jelas boleh itu, Pak, super itu, Pak. Nah, sekarang kalau ada yang mati, sudah mati, ya, lalu diproses, ya, jadi benda baru, ya, seperti jadi dompet, jadi ikat pinggang, sepatu, nah, boleh nggak dipakai? Nah itu ya. Wa qad ikhtalafa fi dzalika. Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Jadi yang dipersoalkan sama kita ini beberapa hal, ya. Pertama, kalau itu berasal dari binatang yang boleh dimakan, persoalannya ada dua. Satu, binatang itu mati syar'i atau tidak. Kalau syar'i disembelih itu udah jelas itu, Pak. Ya kan? Boleh itu, itu super itu. Yang kedua, kalau matinya tidak syar'i, mati sakit. Nah, jadi kita mendapati sapi mati aja gitu. Karena sakit. Kulitnya bisa ditetel, terus disamak. Nah ini berapa banyak ulama mengatakan boleh. Tuh ya. Karena Rasulullah di zaman Rasulullah pernah didapati ada, kenapa dengan kambing itu mati ya Rasulullah? Loh, kenapa nggak kan bisa dimanfaatkan kulitnya? Padahal udah mati. Bukan disembelih, bukan. Kenapa dengan kambing itu mati ya Rasulullah? Kenapa kau tidak manfaatkan kulitnya? Nah, ini berarti kulit dari binatang yang boleh dimakan meskipun sudah mati, ya, itu boleh dipakai. Ya, contohnya kita dapati kambing sudah mati, diteteli kulitnya. Matinya karena bukan sembelih, ketabrak bisa kan? Atau sakit, nah, diteteli kulitnya, kemudian diproses. Ini jelas boleh, karena kalau dia disembelih secara syar'i boleh dimakan. Yang menjadi persoalan binatang yang tidak boleh dimakan, kecuali manusia ya. Kalau manusia nanti diteteli, dijadikan dompet. kalau manusia dikecualikan ini. Binatang yang saat hidup nggak boleh dimakan. Ya, babi, anjing kurang terkenal sih. Kalau ini yang terkenal mah harimau, contohnya gading gajah, tuh kan mahal tuh, ya. Di Lampung suka ada orang ngumpet-ngumpet tuh, yang dari Waikambas itu mahal itu. Gading gajah itu seperti batu, ya. Itu dijual segini ini bisa 1,5 jutaan. Maka itu sering. Iya, lebih baru. Gading gajah. Nah itu gimana hukumnya? Ini terjadi perbedaan pendapat. Dalilnya mana? Dalilu man qala dibag la yutahhar. Dalil orang yang mengatakan najis. Hurimat alaikumul maitah. Nah, itu menyebut surat 5 ayat 3. Diharamkan atas kamu bangkai. Dalilnya itu. Wali anal jilda tanajas bil mauti, karena kulit secara otomatis menjadi najis dengan kematian inangnya. Ya, inangnya mati, ya dia najis. Najas satu ainiyah, najis ain. Fala yutahhirud dabgu, tidak bisa dibersihkan dengan samak. Ya, jadi walaupun disamak karena dia intinya najis nggak boleh. Itu pendapat orang yang melarang. Wa yujabu an dzalika wiwajain, tetapi orang yang membolehkan menjawabnya dengan dua hal. Kaunu juz'an min maita la yakfi li najasatih fa sya'ru juz'un minal maita. Sesuatu yang berasal dari najis tidak semuanya najis.
Contohnya bulu, ya, domba itu ada domba wol itu di Australia itu dicukur, ya kan? Secara periodik dicukur, diambil anunya, diambil bulunya. Kita melihatnya wedus kacang aja sih ya susah. Jadi sesekali kebun binatang nanti ada jenis domba tertentu yang diambil bulunya, bukan dagingnya. Jadi dia tebal sekali. Begitu dicukur ya pelontos. Nanti numbuh lagi. Nah itu dipakai untuk industri baju wol tuh, penghangat ya. Nah, itu ada industrinya. Begitu juga ulat sutra kan, diambil jadi sutra. Itu kan dari ludah kan. Nah contohnya. Fasyaru juz'un min maita, maka rambut itu juga bagian dari bangkai. Wa antum la taqulun binajasati idza juzza minal haywan. Tapi Anda tidak mengatakannya itu najis. Ya kan? Yang kedua, anal mauta laisa huwa ilatun binajasa. Kematian itu bukan menjadi ilat dari najis. Fi ma la nafsalahu sa'ilah. Untuk binatang yang tidak ada aliran darah. Tidak ada darah mengalir. La yanjusu bil mauti wa mithluhu samak. Contohnya ikan. Ikan kan meskipun mati dia enggak najis. Jadi bukan kematian yang menyebabkan najis. Fa'ilatun najasa mil maitah wa ikhtiqanud dam wa istibatu fiha. Yang menyebabkan sesuatu najis karena makhluk itu berdarah. Di dalamnya ada darah yang tidak keluar. Ya, makanya kita diminta untuk mengeluarkan darah. Fadibak yanshifu trutubatahu wa yujasfu. Maka samak itu menghilangkan kelembabannya, menghilangkan kotoran-kotorannya. Tuh. Fal maita salah satu aksam. Maka dengan demikian, ya, bangkai itu ada 3 macam. Ma huwa tahirun mutlaqan. Sesuatu yang mutlak boleh. Kasya'ri, seperti rambut. Ya, rambut itu tidak najis. Idza juzza, apabila dipangkas. Sawaun juzza fi hal hayat au ba'dal maut, baik dipangkas saat dia hidup maupun setelah mati. Jadi rambut tidak termasuk. Contohnya bulu ayam lah. Ya, dipakai kemoceng kan? Nah, kita nggak punya industri sih. Jadi bulu ayam yang dibuang-buang aja. Ya, di tempat tertentu itu bermanfaat ya. Kalau dulu buat pena nulis kan pakai bulu tuh. Dulu nulisnya. Ya kan? Nah, sekarang udah modern. Wa minha ma la yutar ka bihalin kalahmi, yang tidak boleh adalah dari bangkai itu dagingnya serta darahnya. Tuh. Wa minhu ma yuhkam bi najasati madama muttasilan bi rutubatin najasa. Dan ada juga yang dianggap najis sepanjang dia basah. Ya, bertemu dengan yang basah, bertemu dengan darahnya. Fa idza dubigha qutti'at anhu hadhi najasat. Kalau sudah dilepas berarti boleh, seperti kulit. Ya, dia najis sepanjang menyatu dengan tubuhnya. Tapi ketika dilepas, ya bukan darah dan bukan cairan, nah, kemudian dicuci, ya proses gimana samak tuh? Pakai ramuan tertentu ya, sampai anunya lendir-lendirnya hilang. Nah, itu yang banyak mah di Garut. Jadi kalau Anda ke Garut, itu banyak sekali. Cuma yang harus jadi bocoran saudara, karena saya dulu pedagang kerupuk kulit. Kerupuk kulit itu sulit dibedakan apakah dia dari bekas kulit atau sengaja kulit dipakai buat kerupuk. Jadi industri sepatu ya, seperti di kalau di Bandung mana? Cibaduyut, kan ada lebihannya tuh, bekas guntingan-guntingan tuh. Sepatu kan dibikin pola kan? Kan ini ada lebihannya nih. Ini nanti dikumpulin, diproses lagi jadi kerupuk kulit. Gitu. Atau kerupuk kulit memang asli dari lembaran kulit, sengaja dibikin itu. Itu yang bagus itu, mahal itu.
asli. Nah, terus beda ini kemana? Saya tanya kepada produsen kerupuk kulit. Bedanya yang ada rambutnya itu asli. Sementara rata-rata kita beli itu mulus. Bekas sepatu, bekas apa? Ya bikin jaket, kan jaket besar tuh ya. Kan ada lebihannya tuh, lebihan potong itu dikumpulin nanti dilebur lagi jadi bubur. Diproses lagi jadi kerupuk. Jadi maksudnya produksi terakhir itu kerupuk. Iya, maksudnya itu apakah kerupuk ini limbah dari situ atau memang asli dari asal? Kalau yang dari asal itu mahal biasanya. Itu ya peringatan dari produsen kerupuk kulit. Yo. Kita nggak tahu ya. Makan aja enak gitu. Fa idza dubiqa qutiyat an-najasat wa amma dalilum al-tari intifa qabla dabghi fa huwa marau ibnu Syaibah qala hadats Gondar an Syu'bah an Hukmi an Abdurrahman bin Abi Laila dari Abdullah bin Ukaim qala atana kitabun nabi wa ana gulam. Suatu saat ada surat, kata Abdullah bin Ukaim, ya, surat dari Nabi, saya waktu itu masih kecil, ya. Isinya adalah ala tantafiu bi ihabin maita wala asab. Mengapa kamu tidak memanfaatkan kulit, ya? Apa isinya? Jangan manfaatkan kulit bangkai dan tidak pula ototnya. Ihab, tapi bahasanya ihab. Nah, dibantah oleh orang yang mengatakan boleh ihab itu sebelum disamak. Jadi kulit yang sebelum disamak itu kategorinya ihab. Ya. Hadis ini mengatakan ihab. Yang mengatakan tidak boleh, tidak mengklasifikasikannya. Pokoknya setiap kulit tidak boleh. Ya, sebab sabda Nabi, jangan manfaatkan kulit bangkai. Tuh. Jangan pula ototnya. Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menggunakan istilah ihab, dibantah oleh yang membolehkan, yang tidak boleh ihabnya. Jadi ihab itu adalah kulit yang belum diproses. Kalau sudah diproses namanya samak. Dibak namanya. Tuh, kata yang mengatakan boleh. Itu seperti di muqaddimah ini terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan pendapat tentang kulit bangkai dari binatang yang boleh dimakan. Berarti kulit yang bangkai itu nggak boleh. Kulit. Ya itu termasuk ini khilafiyah. Cuma kan kita nggak bisa mendeteksi ini kulit dari yang mati apa memang kulit Kalau Anda lihat di kota Garut ya, di sana sering ada iklan begini, terima kulit, kami membeli kulit gitu. Pokoknya dia jual kulit lah gitu. Jual beli kulit itu banyak di tempat-tempat. Jadi kalau kita bawa kulit aja, dia nggak akan bertanya nih mati apa enggak. Makanya kulit bisa diperjualbelikan. Makanya ada larangan kurban itu menjual kulit, walaupun sekedar untuk bayar upah, ya. Kadang-kadang si tukang tetel itu kulitnya kena kita ya, nggak boleh. Harus bagian dari yang dibagi. Jadi kulit itu dibagi. Di sini buat apa? Dijual ya? Enggak. Kalau yang benar itu al-inayah. Jadi al-inayah itu setiap mau Idul Fitri dia potong patungan dari guru-guru, potong. Ya. Begitu dipotong, saya kadang-kadang dapat kulit dicacah. Lalu saya bertanya, "Kenapa kini kulit?" Dipangan mah enak. Betul-betul dibagi kulitnya. Ya, jadi nggak peduli, pokoknya bagi aja. Nah, itu yang benar begitu. Jadi tidak boleh kulit ini dijual sebagai upah. Nanti binatang ini akan muncul lagi di akhirat tanpa kulit gitu. Menjadi tunggangan ahli surga tapi nggak ada kulitnya.
nggak lengkap. Makanya nggak boleh dijual. Ya itu yang ya tergantung kita lah di sini. Nah, kesepakatan pokoknya tidak boleh dikomersilkan singkatnya. Jadi kalau kita ya itu yang kita bahas ini belum ada terjadi kontroversi. Ada kontroversi, makanya yang jelas tidak boleh itu dari babi, dari anjing, itu disepakati. Tapi yang selain dari itu, terutama binatang-binatang yang waktu hidup nggak boleh dimakan, gajah, ular, harimau, binatang buas ya, ini boleh nggak kulitnya dipakai? Kan bukan buat makan, ya contohnya dompet, sabuk, kan, topi, ada topi dari kulit juga. Jaket itu kan bukan dimakan. Jadi ada dua hal seperti alkohol itu oleh manhaj salafus saleh disepakati tidak najis tapi tidak boleh diminum. Iya dipakai boleh, kan isi parfum itu kadang-kadang ada alkoholnya sebab dia kalau tidak ada nggak bisa nyemprot kayak oli gitu. Iya meleleh makanya pakai totol. Nggak bisa set, nggak bisa. Itu yang pakai set itu pasti ada campurannya. Yang pakai set gini pasti ada campurannya. Jadi yang ditotol itu tuh, nah itu berarti nggak ada. Kenapa dia totol? Karena nggak bisa. Kalau dimasukkan ke semprotan mampet lah. Itu alasannya. Ya jadi kalau Anda punya parfum disemprot itu pasti dalamnya ada campuran yang berasal dari alkohol. Nah itu hukumnya gimana? Oleh antara yang kita dapat dalam fikih sunnah, boleh, karena tidak diminum. Yang tidak boleh itu diminum. Jadi buat parfum boleh. Ya, ngerti ya? Nah, sama dengan ini. Kenapa orang berbeda pendapat? Karena dia tidak dimakan, dipakai. Kalau dianggap najis, berarti nggak boleh. Sebab kan kita sama dengan bau najis. Ya, bangkai. Persoalan kedua, kalau itu najis, itu berbeda lagi dengan pendapat para imam. Mencuci najis tidak disepakati bagian dari syarat sholat. Sebab tidak pernah dengar ya sahabat itu mau wudu, mau sholat itu membersihkan najis, tidak pernah. Memang membersihkan najis itu merupakan kewajiban, tapi kewajiban terpisah, bukan menjadi syarat sholat. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka perang, pedangnya itu kadang-kadang masih ada lumuran darah. Kan dia lengket kan? Kering di Itu nggak ada ceritanya dibersihin dulu. Dipakai aja. Tapi nanti kalau sudah luang dibersihin. Waktu luang. Iya, maksudnya membersihkan najis itu memang wajib, cuma bukan merupakan syarat. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i syarat. Contohnya beginilah, dalam kasus begini. Anda musafir, nggak bawa pakaian salin, nggak pakai salin. Terus kencing tertinggal di celana. Kecepretan lah, ya kan? Kalau menurut Imam Syafi'i harus dikucek. Jadi dalam keadaan basah dipakai. Menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam yang lain, dalam kondisi begitu memang wajib tapi nanti longgar. Waktu longgar. Tidak menjadi kewajiban. Sama dengan ngaji, belajar ilmu kan bukan syarat sholat. Ngaji nih, bukan syarat sholat. Kewajiban tapi terpisah gitu loh. Kalau yang menjadi syarat itu wudu, bersih dari hadas, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, itu betul. Harus kita dapati infonya sebelum sholat. Tuh gitu tuh. Itu hal yang menguntungkan begitu. Jadi kalau kita dihadapkan pada kesulitan, celana dalamnya ini nggak bawa salin, kena, itu harus dikucek.
Harus dicuci baru kita pakai lagi. Menurut Imam Syafi'i begitu. Tapi kalau menurut imam yang lain tidak menjadi syarat. Nanti aja kalau sudah di rumah. Gitu bedanya. Ya, menjadi khilafiyah. Jadi kalau khilafiyah itu berarti dhonni. Khilafiyah ini menguntungkan kita karena kita jadi sedikit longgar gitu. Sebab kalau menurut Imam Syafi'i Anda nggak bawa salin, ya harus dicuci. Dipakai sembari basah itu. Sembari basah-basahan, begitu. Ya. Jadi bukan merupakan kewajiban menjadi syarat. Nah, pernah nggak Anda mendapati sahabat sebelum sholat cuci najis dulu? Nggak pernah. Suruh cuci dulu nggak pernah. Tapi kalau kencing harus bersih memang. Nggak ada kaitan dengan sholat. Kencing kan nggak harus sebelum sholat kan? Ya kan? Mau habis sholat, mau sebelum sholat. Kalau habis kencing ya cebok gitu kan? Nggak ada kaitan dengan sholat kan? Itu maksudnya. Jadi ada orang berpendapat kalau mau sholat cebok dulu. Masih ada ibu-ibu yang begitu. Jadi dianggapnya kentut itu kentut itu najis ya, jadi harus cebok. Kentut itu tidak menyebabkan najis kan? Tidak, cuma batal saja wudunya. Nanti kita bahas lebih lama ya, karena waktunya sudah habis. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Jadi singkatnya ada khilafiyah itu sebenarnya menguntungkan kita supaya kita tidak satu cara sehingga kalau kita nggak bisa tuh nggak ada tawaran lain, tidak ada alternatif, itu kita membuat sesek. Ya, ada longgar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga kita dan melindungi dari wabah dan fitnah dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka dan mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.